Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan yang saya banggakan. Wabil khusus sedulur-sedulur saya yang ada di Kabupaten Demak, baik yang di wilayah utara maupun yang ada di wilayah selatan, timur, dan barat. Saya telah percaya sepenuhnya kalau warga NU, warga Demak yang ada di wilayah utara, sepi dan tidak terpengaruh oleh Habib, maka Habib nol dan tidak berani datang ke wilayah utara. Tetapi untuk wilayah selatan, mungkin di Meranggen, ya, atau di Guntur. Nah, inilah yang saya tidak tahu persis. Tetapi fakta yang saya lihat untuk Meranggen, insya Allah aman dari pengaruh Habib, apalagi pengaruh FPI, pimpinan Habib Rizik. Untuk Guntur, ini ada satu pesantren Al-Hidayat, di mana kemarin pengasuhnya memprovokasi untuk menyerang, mempersekusi Kiai Haji Syarifuddin dari Tegal gara-gara mengingatkan, menasihati pengasuh pesantren Al-Hidayat Kerasak Guntur agar sadar dan ingat bahwa Pak Alawi itu adalah orang-orang yang membuat kacau, mengubah sejarah, dan menghina leluhur bangsa Indonesia. Terbukti NU diubah sejarahnya, Indonesia diaku-aku sebagai hadiah dari para Habib, kubur-kubur dipalsukan, tokoh pahlawan diba'alawikan. Maka ketika pesantren Al-Hidayat Guntur, pengasuhnya memprovokasi santrinya, saya yakin dan percaya ini pesantren termasuk bagian dari orang yang membela mati-matian Ba'alawi, memperjuangkan Ba'alawi agar tetap ada di Indonesia, tetap ndobos dan tetap menipu, tetap menyebarkan khurafat. Dan saya yakin pula pesantren ini telah kerasukan faham radikal. Karena tidak ada yang namanya orang Demak itu melakukan kekerasan atas nama agama, atas nama hormat, cinta kepada gurunya. Tidak. Kalau berani, mestinya pengasuhnya itu ketemu langsung dan Kiai Haji Syarifuddin. Dan mungkin karena kedekatannya dengan Polres Demak, pesantren ini minta bantuan kepada Polres Demak untuk mendatangkan Kiai Haji Syarifuddin, Ketua Perjuangan Wali Songo Laskar Sabillah, yang berasal dari Tegal. Padahal pesantren Al-Hidayat Kerasak Meranggen itu tahu persis dan kenal dengan Kiai Haji Syarifuddin. Kiai Haji Syarifuddin sebatas mengingatkan dan menyadarkan, tetapi ditanggapi seperti orang yang kalap lalu mengajak perang. Kepada saudara-saudara saya yang ada di Demak, jangan terpengaruh. Dan karena itu, supaya jelas, mari kita dengarkan bagaimana Kiai Haji Syarifuddin dari Tegal ini menanggapi atas tindakan, ajakan perang, ajakan provokasi oleh pesantren kepada santri-santrinya yang saya yakin
Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka bodoh dan bahkan tidak tahu sama sekali siapa Habib-Habib itu sesungguhnya. Jadi itu bersifat nasihat ya untuk saya, sampean sama, artinya siapapun yang mendengarkan di kala itu ataupun nanti setelah menjadi rekaman. Intinya apa? Kalau sampean-sampean yang bukan merupakan keturunan Ba'lawi, bukan keturunan Habib, bahkan saya waktu itu mengatakan hidungku saja pesek, apalagi yang orang Demak punya Raden Fatah, punya Kanjeng Sunan Kalijogo, kok lebih memuliakan gitu loh Habib Ba'lawi ketimbang leluhur sendiri. Itu dosa, termasuk Gus Baidowi bin Misbah. Nah artinya kemudian saya kuatkan, kalau di merek ini kalau Gus Dowi lebih ya, jadi ada ilat kalau ya, kalau tidak merasa lebih muliakan Habib ketimbang leluhurnya ya nggak usah marah-marah dong, mestinya gitu aja simpelnya gitu loh. Dan apakah narasi saya itu bersifat privasi dan tidak boleh disampaikan? Silahkan disampaikan, namun ketika keberatan silahkan dijawab lewat video atau nanti kita ketemu. Bahasa nanti kita ketemu itu ya biasa saja. Wong saya sama Gus Baidowi itu kawan lama sejak masih usia belasan tahun di Pondok Kediri. Saya juga kenal almarhum Kiai Haji Misbah, pengasuh daripada Pondok Krasa yang sudah wafat, sekarang digantikan oleh Gus Baidowi. Plus, oke ya, satu catatannya, saya sama Gus Baidowi saling kenal. Catatannya satu. Yang kedua, saya mudah-mudahan diakui, kalau enggak apa-apa. Saya bagian dari salah satu santrinya Kiai Misbah, karena saya dulu ketika Kiai Misbah hidup, saya sering sowan, saya sering dapat nasihat, wirid, dzikir, bahkan Kiai Misbah juga beberapa kali ke Tegal. Itu ya, saya teman Gus Dowi, saya santri abahnya. Yang ketiga, anak saya yang sulung, catat, anak saya yang sulung sing paling gede, namanya Muhammad Robitul Haromen. Di usia remaja, kisaran antara usia 19 atau 20-an tahun lebih lah, dan sudah punya SIM mobil, itu saya pondokkan di pondoknya Kiai Misbah. Lalu kemudian di dalam tanda kutip dirapatkan oleh dalam, akhirnya anak saya Robert lah katakanlah nama kerennya. Robert ini diminta untuk dijadikan abdi dalamnya Gus Dowi. Jadi apa? Maaf, yo yang namanya layaknya abdi dalam apa? Misalkan nyapu, misalkan bersih-bersih, misalkan ketika ada tamu ngeladeni teh kopi, dan juga nyetir. Anak saya Robert itu sering nyetir Gus Dowi. Berapa tahun anakku? 8 tahun di sana. Kurang deket apa saya dengan Gus Dowi? Kalaulah kemudian nasihat malah berbalas demo, cacian, hinaan, dan patut diduga intimidasi kepada saya secara langsung ataupun menggunakan alat elektronik plus. Nah ini yang kelima ini loh, yang selanjutnya, yang saya sampai dengan hari ini mangkel karena anakku yang pernah ngawulo, yang pernah jadi khodam 8 tahun dan saat ini sudah nikah dengan wanita Demak, bahkan sudah punya anak, itu ternyata karena video saya yang konon katanya viral, anak dan menantuku dipersekusi. Begitu saudare. Lanjut Yai, wes. Assalamualaikum Yai dan sedulur semua. Anak dan menantuku dipersekusi, videonya ada. Gitu loh, ada itu video upaya mobilnya datang, ini rumahnya ke sini, anakku dipanggil bet brok, ada. Dan ada rahasia-rahasia di dalam, sempat terjadi cekcok ketika itu walaupun tidak di video, tapi ada. Anakku siap bersaksi karena informasinya bukan informasinya ya,
sebelum demo memaksa saya untuk klarifikasi minta maaf. Setelah demo, bahkan sampai terhitung hari ini, oknum kepolisian Demak lewat beberapa orang merayu saya, bahkan lewat anak saya untuk saya bikin video minta maaf. Gitu loh. Saya nggak salah Kiai. Yang mau diminta maaf kan itu nanti dulu. Saya nggak mau, saudara. Saya nggak mau. Karena aku bersifat nasihat dan saya ke Gus Bedowi. Tapi kenapa kemudian menjadi ratusan, bahkan video demonya, aduh, ampun. Sampai di videonya ada kalimat 7 hari katanya. 7 hari, dan tadi ada informasi katanya saya sudah dilaporkan ke Polres dan siap untuk dipanggil sebagai terlapor. Saya bilang aku siap, aku tanggung jawab. Saya siap mendatangi undangan resmi kepolisian, siap. Kita lihat pasal yang diterapkan pasal berapa. Namun kalau sudah mulai masuk ke wilayah ranah hukum, jangan hentikan. Syarifuddin juga memperlakukan hal yang sama, akan melaporkan siapapun yang sudah mempersekusi, mengintimidasi saya dan anak saya. Kita lihat. Oke, Pak Kiai, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.